Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi di channel Kevin Jonathan. Kali ini kita bakal bahas soal seputar Bitcoin. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini. Ya, jangan lupa juga kita follow di Instagramku ya, dan follow di TikTokku juga. Ya, kita langsung aja bahas ke Bitcoin. Nah, teman-teman, kemarin kalau kalian ingat dan nonton channelku yang kemarin ya, yang ini, yang BTC tertahan di 38.000. Itu aku kemarin sempat lempar trading plan short ya, yang kalian mungkin juga nonton di sana ya. Sempat nonton dari aku upload, dan harusnya beberapa post yang setelah aku upload pun posisinya masih di area entry, dan kalian bisa lihat bahwa di sini kemarin aku bilang ini adalah double top, dan ternyata benar diberikan profit di sini sekitar 0,1% lah kurang lebih. Dan kalian bisa lihat juga bahwa aku taruh demand di area ini, dan memang dia jeblos sampai ke bawah banget, sampai area demand yang di sini lagi. Tetapi kalian bisa lihat bahwa aku menaruh demand di sini benar atau enggak. Ternyata kalau menurut aku benar. Kenapa? Karena kita bisa lihat ketika dia sampai ke area demand di sini, dia kena rejection, ditarik sampai momen di mana dia demandnya ini menarik sampai ke area entry. Yang artinya bahwa kemarin itu BTC itu ketika touch di area demand ini sangat-sangat sangat-sangat powerful area demand-nya. Dan memang aku dan di grup premium juga kita ngobrol-ngobrol soal masalah ini BTC itu demand-nya kuat banget, turun nggak mau turun-turun gitu loh. Dan tapi sekali turun kayak gini nih, brum, dikasihnya ya. Dan ya, um, saat ini BTC nanti aja kita bahas lagi. Sebelumnya aku mau bahas di seputar area monthly-nya lagi ya. Kita mau confirm area-area monthly-nya apakah masih sesuai dengan target kita. Yang pertama-tama kita bisa lihat bahwa ini ya, sempat aku gambarin ya, tentang dimana si BTC itu eh, di sini kan bulan lalu nggak closing di atas 35.000 kan, dan ternyata di bulan ini dikasih closing di atas masih di atas 35.000, sekitar 36.600, sedangkan kita masih ada sekitar 16 hari untuk BTC itu masih berada di atas 35.000 dan berharap sebagai closing ya. Ya, kalau intinya guys, ketika ini masih ada 16 hari secara bulan, ada potensi di mana BTC bisa aja ketarik sampai ngekor-ngekor kayak gini, dan akhirnya closing di bawah di bawah si um, 35 di bawah 35.000 lah. Dan bahkan dia bisa, kalau sampai dia closing di bawah 35.000, maka BTC mungkin juga bisa closing sampai ke area 34.000 di bulan berikutnya lagi ya, 34.500. Karena ini adalah area retracement dari si cup and handle-nya. Ini kan cup and handle ya. Oke. Terus kita bisa lihat juga bahwa di sini ada area supply. Lagi-lagi next, kalau misalnya dia mampu bertahan di atas 35.000, maka target berikutnya bisa ke area 40.000 sampai 45.000. Oke. BTC kalau bisa bertahan di area 35.000 ya, itu bisa melanjutkan kenaikannya sampai ke 40 atau 45.000. Kurang lebih begitu. Makanya kita harus melihat kalau BTC closing monthly-nya di bawah 35.000, artinya ke 30.500 dulu lah, atau 30.400 di sini ya. Terus kita lanjut, dan sekarang BTC itu aku kemarin nambahin area supply, yang dimana supply itu dari area sini guys, ini buangan secara weekly, itu ini buangan kemarin ya, yang dimana ini rangingnya adalah di 38.000 sampai 40.000 area supply-nya si BTC, yang dimana ini cukup kuat untuk BTC bisa tetap bertahan di area situ ya. Makanya aku bilang dari kemarin BTC itu 38.000, kalau kalian nonton di sini ya, itu bakal rawan koreksi gitu. Dan ya, terutama kemarin kita melakukan yang namanya short di area itu kan. Oke, terus gimana keadaan secara weekly? Oke, kita lihat dulu weekly-nya ya. Kalau kita ngomongin weekly, kita bisa lihat bahwa tuh, kalian lihat ya, bahwa supply areanya di sini itu tertahan ya. Dia ketahan di area supply area di sini. Yang dimana potensi mengejar kalau dikoreksi ya, ini kan merah kan, kalau dikoreksi mungkin tapi nggak pasti langsung ke bawah juga guys, nggak langsung kayak ke bawah gitu, tapi bisa aja dia sideways pelan-pelan di atas gini kan, main-main di atas ini baru sampai ke bawah ya. Mungkin bisa aja 2 atau 3 candle lagi baru dia sampai ke 35.000. Tapi kalau mau sampai 35.000 juga bisa ya, tapi
35.000 ini adalah area yang dimana BTC itu BTC itu retest sangat wajar lah kalau ke sana ya, masih sangat wajar. Oke, terus kita mau coba cek ke daily-nya. Tapi sebelum sampai ke daily, aku mau cek dulu bahwa top volume exchange saat ini kan sekitar 12 miliar. Yang dimana kemarin itu sekitar 9,7 atau 9,8 miliar ya. Yang dimana guys, trading volume ini bukan mengartikan orang-orang membeli aja volumenya. Tetapi ini adalah trading orang jual dan beli. Dan kalau kita bisa melihat di 1 hour kemarin, itu BTC cukup beberapa koin cukup unik ya. Dan itulah membuat kenapa si top exchange ini, trading volume ini bisa gede. Kita bisa lihat nih, ini pump and dump. Ini volume ini satu kali naik bisa sampai 10% guys. Satu candlestick ini, dan ini turunnya sampai 8%. Bahkan bisa sampai 10% ini kalau dari sini ya. Dan artinya bahwa trading volume tadi malam lah yang membuat si Binance ini jadi tinggi. Ini nggak cuma SRP, tapi SLM juga guys. SLM juga tuh, kalian lihat. Aneh kan? Aneh banget semalam. Aku pun juga nggak tahu kenapa. Apa yang terjadi tadi malam sampai volume transaksi itu bisa sampai sebesar itu, tapi untuk kayak SLM dan SRP. Dan kalian bisa lihat, kalian bisa lihat di sini kan. Ini volume ini terjadi ya karena salah satunya mungkin ini ya. Karena kalau kita ngomongin SRP kan juga full, dia kan top 10 kan, top 10 exchange, top coin market cap 10 besar kan. Yang artinya untuk bisa menggerakkan 10% berarti membutuhkan duit yang sangat-sangat banyak. Dan kita bisa lihat bahwa trading volumenya ini tuh sangat gede, artinya ya ini pump and dump ini salah satu membuat trading volume yang cukup besar. Ya, kita coba langsung lagi ke BTC lagi. Oke, so BTC secara daily ya, kita bahas secara daily dulu. Wait. Nah, kalau kita bahas secara daily, ya di sini kan dia udah touch ke area EMA 7 ya, yang garis putih ini ya. Dan di sini aku mau tambahin, nah ini ya. Jadi di sini ada support trend line, ya dimana kalau kita ngomongin support trend line, terutama di saat BTC saat ini lagi bagus-bagusnya ya, demand-nya lagi bagus gitu kan. Yang artinya pasti area-area support ini pasti sangat kuat. Ya contohnya kita bisa lihat ini, sekali kena ini langsung terjadi pantulan. So sebenarnya setiap kali dia touch di area support itu cukup menarik untuk kita lakukan yang namanya long istilahnya gitu ya. Dan ya kita coba bisa lihat di 4 jam. Di 4 jamnya sendiri, apalagi di sini kita bisa lihat adanya hammer. Hammer ini juga adalah candlestick pembalikan arah, yang dimana di sini kalau kita tambahkan demand dan ini memang dia bertahan di area demand, so kita bisa simpulkan bahwa di sini BTC memang terjadi pantulan. Tapi pertanyaannya, apakah dia sudah terjadi pembalikan arah lagi? Kalau kalian posisinya di sini, kalian lakukan long, pasti bakal ada rawan guys. Kenapa? Karena yang namanya cryptocurrency, mungkin aku bakal taruh, bukan cryptocurrency aja sih, umumnya market ya. Ketika market itu cenderung, ini aku tambahin, nah ini aku tambahin resisten. Dan ini memang terlihat dia sudah breakout. Sebenarnya cukup menarik untuk melakukan yang namanya long. Tetapi gini guys, aku tuh sangat-sangat biasanya ya, sesuatu yang lagi turun seperti ini, itu marketnya itu akan membuat pola yang seperti yang namanya double bottom. Baru disinilah dia melakukan yang namanya breakout ya, biasanya begitu. Dan nggak cuma ini ya, contohnya ini, ketika dia terjadi penurunan, market itu akan cenderung bikin pola yang namanya double bottom ya. Sama halnya di mana lagi ya, kita coba lihat ya di sini, ketika dia turun, polanya terbentuk seperti pola double bottom. Oke, ketika dia turun lagi seperti ini mungkin ya, ini satu way sih. Tapi pada umumnya market itu cenderung guys, sesuatu yang ketika turun terjadi, dia cenderung membuat pola yang namanya double bottom lah. Nah makanya aku expect sebenarnya ini akan terjadi satu kali penurunan lagi untuk bisa mantul. Nah, tapi kalau kita lihat secara garis trend line seperti ini, ya BTC-nya berpotensi lanjutin langsung ke atas sih kayaknya, karena ini udah breakout juga secara teknikal harusnya ya. Tapi bukan berarti dia tidak bisa tiba-tiba dibawa tarik dulu ke bawah lagi ya. Jadi semacam fake out aja ini gitu. Karena 4 jamnya sendiri mungkin kita harus perhatikan gitu ya, 4 jamnya sendiri. Apalagi kita bisa lihat dia belum nembus EMA 7-nya kan. Ya bisa aja ternyata ya ini balik lagi gitu sih.
Cuman kalau aku pribadi, oh kok apakah gue langsung, kan dari kemarin kan mungkin kita sempat aja melakukan yang namanya long BTC, short BTC lah. Gini guys, aku tuh nggak terlalu suka long atau short di BTC sebenarnya, karena BTC itu lagging dan sekali turun naik itu langsung bam gitu loh, langsung dibantai gitu, dan aku tuh nggak terlalu suka di BTC. I mean kalau trading feature. Tetapi kalau tradingnya di altcoin aku lebih suka. Misalnya kayak gini, kita tahu nih BTC kayaknya udah breakout nih. Berarti cari posisinya di altcoin gitu loh. Nih altcoin kan banyak banget ya. Jadi cari posisinya di altcoin aja. Aku biasanya begitu, dan mungkin setelah habis video ini aku buat, aku bakal aku bakal analisa lagi koin-koin apa aja yang kira-kira bisa kita long atau short, maksudnya di grup premium bisa long atau short gitu ya. Tapi kemarin memang nggak bener-bener, nanti contohnya tadi kemarin kan aku sempat lempar app kan, long app. Nah, jadi pada ambil, dan aku sempat bilang bahwa mana ya apa ya? Aku sempat call di mana next coin yang menarik selain kemarin tuh aku sempat call Sui, BNB. Kalau BNB kan kalian tahu kan. Sui itu sempat aku mau bilang aku mau ke grup premium, aku mau bikinin konten YouTube karena Sui itu bagus menurut aku untuk ambil di posisi kemarin. Dan habis itu dia terbang, terus Sol, BNB, Cyber, Luna, Vida. Nah, nextnya apa? Aku bilang app. Dan ini better daripada kalian mau mencoba Andrei, Solana, BNB lagi, Ethereum, Cyber, Luna, Vida. Mending app aja, karena menurut aku app itu masih under value, better app daripada kalian coba antri harga yang sudah pada terbang gitu sih. Dan selama masih under 1,5 dolar, itu artinya di spot buy. Dan ya so far anak-anak ini mulai ngambil ya area-area app-nya, dan kebetulan BTC-nya lagi naik juga ya di sini. So for your information bahwa AP adalah target next berikutnya untuk aku pribadi, untuk bisa untuk diinvestasikan gitu sih menurut aku. Kemarin aku taruhnya di mana ya app ya? Ya lupa aku taruh ininya, analisanya. Tapi kurang lebih begitu sih teman-teman. Dan kalau kita ngomong BTC dominance, BTC dominance sekarang terjadi semacam perlahan-lahan turun gitu ya. Artinya ya yang lagi bergejolak yaitu adalah koin-koin altcoin gitu. Dan ini ya tadi ya, ini grup premium baru ngomong tuh, cakep app-nya ya. Guys, kalian mungkin mikir, ah kok cuma 20%, cuma 40%. Terus nanti kalian bisa lihat di grup-grup kayak yang Bing X yang aku share itu, mereka bisa berani sampai 100 kali, 50 kali, sampai ratusan persen, mungkin sampai ribuan persen gitu kan yang di sini-sini nih kalau yang di Bing X ya. Maksudku tuh, guys, ROI atau ROE itu hanyalah ilusi. Even ini adalah grupku pribadi ya. Ini semua ilusi guys, sampai ratusan persen dan lain-lain. Ingat guys, bisa aja mereka cuma pakai $1 untuk cuman pamerin ROE atau ROI. Dan ya for me, hati-hatilah, karena kamu cuan 10%, 20% di feature, pakai leverage 10 kali 10 gitu aja kan, atau kali 5. Jangan lupa guys, margin kan tinggal digedein aja. Kalau margin kalian gede, naik 5%, 10% juga sama aja. Misalnya kalian mainnya 10 juta, 5% kan berarti naiknya 500.000. Tapi kalau kalian main 100 juta, 5% itu berapa? 5 juta. Kalau kalian main 1 miliar, 5%-nya berapa? Ya, jadi kurang lebih jangan cuman mikirin leverage atau kali persentasenya yang gede, tetapi kalian pikirin gimana cara manage your risk lah. Dan jangan sampai liquid juga kan. Dan ya paling kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Thank you, paling kurang lebih seperti itu. Thank you for watching. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini. Please supporting me dengan cara like video ini terus setiap aku upload ya guys. Dan thank you so much. Selamat siang, sampai jumpa. Bye bye.